Nama saya Mira. Saya investor terbesar yang ada di Kalimantan. Saya di Kalimantan tuh kebetulan suka berbagi ya, berbagi. Kebanyakan di Kalimantan tuh saya berbagi untuk membangun pondok, juga berbagi santunan. Saya datang ke sini untuk membantu timnya Mas Rey ya, untuk membangun pondok, juga untuk santunan anak yatim. Tapi kalau memang Mbaknya memang benar, memang ingin bantu kami, ya alhamdulillah sekali Mbak. Kami sangat. Kira-kira untuk membangun pondok itu kalian membutuhkan berapa dana? Jadi terkumpul tuh cuma 200 juta Mbak. Kok sedikit sekali ya 200 juta itu. Gimana kalau saya turun bantu kalian? Jadi gini aja ya, tujuan kalian itu untuk membangun apa, dan mau berapapun yang kalian butuhkan, itu mau sekalinya miliaran pun tetap saya bantu. Pokoknya kamu jangan sungkan ya ketemu saya ya. Mau berapapun yang kamu sebutkan, itu sebutkan aja sama saya, jangan sungkan. Aduh. Gimana kalau saya kasih 500 miliar untuk membantu santunan? Sahabat. 100 juta sahabat. Yus, kamu jangan sungkan gitu loh, karena saya kan sering membantu, lebih banyak lagi saya membantu di Kalimantan kan. Kamu kirim aja nomor rekening kamu ke saya, terus nanti saya kirim sama kamu 700 miliar ya. Soalnya saya ini fans beratnya Mas Rey gitu. Berapapun uang yang saya keluarkan untuk membantu Mas Rey itu, saya nggak bakalan rugi, karena saya fans beratnya Mas Rey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimana sampai hari ini kita semua, sampai malam ini kita semua masih diberikan kesehatan dan panjang umur. Salawat berangkaikan salam, alangkah baiknya kita melantunkan salawat terlebih dahulu. Semoga ketika kita bersama-sama melantunkan salawat, insya Allah kita mendapatkan syafaat oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di yaumul masyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah sahabat, langsung aja mulai bersalawat kita. Jadi itu kalian yang sedang nonton live ini atau nonton video ini, boleh juga kalian bareng-bareng melantunkan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wa'udur ilaina, warhamna wa'udur ilaina, Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wa'udur ilaina, warhamna wa'udur ilaina, Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wa'udur ilaina, warhamna wa'udur ilaina, Hutiyamina, hutiyamina, al-sabilin nakibina, Hutiyamina, hutiyamina, al-sabilin nakibina, wattaqillah ta'ala
أو مقال الملحدين واتكل تعالى عن مقال الملحدين يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا warhamna wanzur ilaina. Alhamdulillah sahabat. Jadi sahabat, ini tadi saya apa namanya ke kafe ini atau di warung ini. Tadi saya sebelum kemarin itu ditelepon sama mbak, katanya sih kepengen jumpa sama saya, tapi saya itu nggak tahu sahabat. Ada keperluan apa atau kepentingan apa, sampai-sampai mbaknya tuh kepengen jumpa sama saya langsung sahabat. Jadi sekarang ini saya di kafe di mana mbaknya itu bilang tempat janjian saya dan mbaknya untuk bertemu sahabat. Jadi kalau kalian penasaran apa yang bakal disampaikan dengan mbaknya itu, mbak yang udah telepon saya, langsung ngejat terus tonton video ini sampai selesai sahabat. Karena kan mungkin dari antara video ini itu ada yang gimana ya, pembahasan yang sangat penting sahabat. Jadi biar kalian tuh nggak kelewatan, langsung aja kalian tonton sampai akhir videonya sahabat. Jadi ini saya bakal menelpon banyak sahabat ya. Tapi tadi sih sebelum saya sampai ke lokasi kafe ini sih katanya gimana ya? Dia tuh nggak jauh sahabat dari lokasi ini sahabat. Sahabat-sahabat, saya telepon dulu sahabat ya. Ya mudah-mudahan gimana ya? Dengan banyak itu nelpon saya, ada hal yang bisa saya dapatkan sahabat. Jadi saya langsung telepon aja sahabat ya. Saya juga penasaran gitu kan. Ntar sahabatnya belum diangkat. Ya, halo Mbak. Ya, ini saya udah di kafe di mana apa namanya Mbak bilang mau jumpai saya Mbak. Oh, iya bentar ya, bentar. Saya udah di lokasi nih. Saya Oh iya iya. Ya oke Mbak, ini saya tunggu Mbak ya. Oke, Assalamualaikum. Oh, rupanya Mbaknya udah di parkiran sama Mbak. Rupanya ada nggak terlalu jauh gitu kan. Udah kita tunggu aja ya. Karena Mbaknya masih memarkirkan mobilnya sahabat. Jadi saya juga penasaran gimana ya. Tadi kan kok kemarin. Tadi ini hari ini lah. Kan banyak pas telepon saya udah sempat nanya emang ada keperluan apa gitu. Saya nanya-nanya, rupanya dia tuh bilang udah nanti aja pas udah ketemu gitu sahabat. Jadi rasa penasaran saya itu udah gimana dibilangnya? Penasaran kali pokoknya sahabat. Penasaran kali ini loh. Apa yang bakal disampaikan sama mbaknya sahabat. Oh ini sahabat mbaknya sahabat. Oh iya mbak. Oh, benar ini dari timnya Mas Rey. Oh iya benar, ini saya adiknya Mas Rey. Boleh saya duduk? Oh ya silakan. Bentar mbak ya, ini makin nih mbak. Iya mbak, emangnya mau nemuin saya itu ada keperluan apa ya? Apa ada yang mau dibahas? Apa ada hal yang lain gitu yang mau dibahas? Nama saya Mira. Saya investor terbesar yang ada di Kalimantan. Sebenarnya sahabat. Berarti kalau mbaknya investor, berarti kayak saya ini nggak sembarang orang nih ya jumpanya nih ya. Maksudnya mbak itu bukan orang sembarangan gitu. Jadi mbak ini saya mau nanya, investor itu di bagian apanya mbak ya? Saya di Kalimantan tuh kebetulan suka berbagi ya, berbagi. Kebanyakan di Kalimantan tuh saya berbagi untuk membangun pondok, juga berbagi santunan untuk anak yatim. Iya iya, bagus bagus. Jadi gini mbak, ini saya mau ngobrol sama mbaknya. Kan mbak tadi udah bilang mbak itu seorang investor yang suka menggunakan hartanya itu untuk membantu orang lain gitu mbak ya, ataupun membantu anak yatim piatu. Jadi tadi kan saya udah ngobrol sama mbaknya lewat telepon dan saya mau nanya ke mbaknya, kata mbaknya lebih gampang itu ngobrol dari apa secara langsung gitu mbak. Jadi ini saya mau ngobrol nih mbak. Emangnya mbak tuh ada hal yang mau diomongin apa gimana gitu mbak? Ya, saya
datang ke sini untuk membantu timnya Mas Rey ya, untuk membangun pondok, juga untuk santunan anak yatim. Apa benar kalian sedang membutuhkan sumbangan? Oh, bener sekali Mbak. Alhamdulillah kalau memang Mbaknya membantu karena kemarin-kemarin juga saya juga apa namanya kayak membutuhkan dana buat ini Mbak. Kayak membangun pondok gitu Mbak. Tapi karena kemarin kan baru terkumpul cuman sekian juta, jadi cuman apa namanya? Cuman segitu Mbak pondok kami yang udah kami bangun gitu Mbak. Tapi kalau memang Mbaknya memang benar, memang ingin bantu kami, ya alhamdulillah sekali Mbak. Kami sangat bersyukur gitu Mbak. Karena gimana ya, untuk mencari dana untuk membangun pondok itu gak gampang Mbak, susah. Kalau menurut kami kan beda orang beda juga Mbak. Kira-kira untuk membangun pondok itu kalian membutuhkan berapa dana? Kalau kemarin sih kami itu sekitaran 200 juta sih Mbak. Karena kan gimana ya, ngekumpul uang dari hal yang dibilang untuk membangun pondok kan bukan berarti itu gampang buat kami Mbak. Jadi terkumpul itu cuma 200 juta Mbak. Makanya sampai sekarang pun belum selesai pembangunannya Mbak. Waduh, kok sedikit sekali ya 200 juta itu. Gimana kalau saya turun bantu kalian? Ya kalau memang Mbaknya membantu sih alhamdulillah sekali sahabat ya. Alhamdulillah. Karena gini Mbak ya, kami itu untuk mengumpulkan uang yang banyak itu susah Mbak. Karena kan banyak sekali gitu Mbak yang bakal dibangun. Terutama bagian untuk masak-masaknya, tempat pemasakan untuk para santri itu juga belum selesai. Dan genteng-gentengnya itu udah pada bolong semua Mbak. Jadi itu masih banyak yang belum dibangun Mbak. Belum selesai 100%. Jadi gini aja ya. Tujuan kalian itu untuk membangun apa dan mau berapapun yang kalian butuhkan itu mau sekalinya miliaran pun tetap saya bantu. Kalian membutuhkan berapa? Apa aja ya? Karena gini sahabat, banyak sih yang mau dibangun sahabat ya. Terutama bagian pondok di bagian depan. Itu juga butuh dana sekitaran ratusan juta sahabat. Terus yang untuk di bagian masak-masaknya itu atau dapur pondok, seingat saya sih sekitar berapa ya? 60-an juta gitu. Pokoknya banyak juga Mbak yang mau dibangun Mbak. Karena belum selesai Mbak. Pokoknya kamu jangan sungkan ya ketemu saya ya. Mau berapapun yang kamu sebutkan, itu sebutkan aja sama saya, jangan sungkan. Aduh, gimana sahabatnya namanya? Kan kita baru pertama kali nih Mbak ya. Jadi saya juga rasa segan saya itu kayak nggak gampang Mbak nyebutin nominal yang kami butuhkan untuk pondok. Jadi apa namanya yang kata Mbak itu apa aja yang kebutuhan kalian sebut itu kami kayak segan Mbak karena kan gimana ya kalau baru pertama kali kan kayak segan gitu Mbak. Ini saya aja grogi nih sahabat. Ini saya getar nih sahabat. Dengar Mbaknya tuh kepengen apa namanya bantu pondok sahabat. Ini saya bener-bener kaget gitu. Karena nggak disangka sahabat seorang investor, seorang orang yang nggak sembarangan sahabat menjumpain saya dan bilangnya bakal membantu pondok ini saya kaget sahabat. Ya, pokoknya kamu itu jangan sungkan lah ya, nggak usah sungkan sama saya karena baru pertama kenal gitu. Karena menurut saya tuh uang itu nggak ada artinya sama saya, nggak ada apa-apanya. Ya sih Mbak, kalau menurut Mbak sih nggak ada arti, tapi kalau bagi kami bahkan 1000 pun sangat berarti kali Mbak. Sangat berarti karena gimana Mbak ya, membangun pondok itu kan lebih banyak fasilitas yang bakal dibangun sahabat. Kalian juga bakal pasti tahu sendiri kan karena kalian juga udah mengikuti saya dari lama. Karena banyak juga yang bakal dibangun dan contohnya seperti bagian depan dan dapurnya Mbak. Oh iya, saya mau tanya, kalian kan sering ngasih santunan ke anak yatim. Itu kira-kira biasanya ya, itu berapa kalian kasih? Kebetulan sih biasanya kalau Masri itu ya itu sekitaran 500 juta nggak kemana Mbak. 500 juta itu kayak untuk santunan yatim piatu terus berbagi dengan orang yang nggak mampu apa contohnya kayak orang-orang yang lanjut usia atau gimana anak-anak yatim piatu itu sekitaran 500 juta Mbak semuanya Mbak, di total. Waduh, sedikit sekali ya. Gimana kalau saya kasih 500 miliar untuk membantu santunan? Sahabat 500 juta sahabat ini Mbak ini serius ini Mbak ini saya merinding Mbak sumpah nih sahabat nih merinding sahabat karena gimana ya biasanya sih kami itu paling banyak itu sekitar 500 juta sahabat jadi mbaknya itu 500 miliar sahabat kalau ditumpuk itu bisa jadi tempat tidur
Serius ini mbak, 500 miliar. Iya, serius. Kamu jangan sungkan gitu loh, karena saya kan sering membantu. Lebih banyak lagi saya membantu di Kalimantan kan. Bukannya gimana, bukannya segen apa kayak mana mbak, ini masalahnya kita baru pertama kali jumpa sahabat, baru pertama kali jumpa, baru awal kenalan, pokoknya baru pertama kali ada pada kayak gini, tapi tiba-tiba saya tuh ditawarin 500 miliar sahabat. Ini saya memang aduh, emang kok memang itu betul sahabat, ini apa kemarin sahabat, ini kalau saya kasih tahu ke tim yang lain juga bakal senang kali sahabat. Udah, gini aja. Kamu kirim aja nomor rekening kamu ke saya. Terus nanti saya kirim sama kamu 700 miliar. Waduh. Jadi kalau kamu kekurangan atau apapun itu, kamu bisa hubungi saya. 700 miliar sih itu udah kelebihan kali mbak. Sedangkan untuk pembangunan aja cuman paling budget nggak sampai 1 miliar mbak. Budget nggak sampai 1 miliar dan banyak menawarkan bantuan mbak itu sekitar 700 miliar. Berarti sahabat ya, dengan 700 miliar itu bisa membangun apa? Bahkan dengan 700 miliar ini saya yakin dengan apa yang saya pikirin itu bisa untuk membangun pondok, membantu anak yatim piatu, itu pun masih lebih uangnya sahabat. Itu juga bisa beli tanah untuk membangun pondok satu lagi sahabat. Karena dengan 700 miliar itu bisa dibuat macam-macam sahabat. Ngomong-ngomong, ada nggak yang bantu kamu membantu untuk santunan yang lebih besar dari saya? Waduh, nggak ada sih mbak, nggak ada sih. Karena paling tinggi sih biasanya cuma 100 juta, 200 juta, ataupun cuma 60 juta gitu sih mbak. Makanya ini tuh agak kaget saya dengar mbaknya tuh bakal ngasih bantuan sekitar 700 miliar, itu sangat kaget kali mbak. Waduh, miskin-miskin kali ya. Masa iya untuk membantu tim yang Mas Reni susah-susah semua? Ya kami bukan ini loh mbak loh, bukan kalau melihat mereka dari bantuan itu bukan dari ini mbak kayak uangnya, tapi dengan melihat orang itu dari keikhlasan hatinya. Karena kan gini mbak, dengan uang yang banyak dapat bantuan dari mereka, kalau mereka ya pun cuman untuk mencari nama doang ya mungkin sama dengan mereka itu kayak nggak ikhlas gitu mbak. Jadi kami itu ya mungkin ngenilai orang yang bakal membantu kami itu dengan secara hatinya mbak, karena kan belum tahu gitu dia ikhlas apa enggaknya gitu mbak. Lagi pula walaupun cuman berapa puluh juta pun yang penting juga ada yang bantu mbak. Kira-kira kedepannya itu Mas Rey itu ingin membangun apa sih? Kalau rencana Mas Re ya, itu rencana Mas Re insya Allah musola mbak, musola atau masjid. Karena kan dari pondoknya Mas Re kan untuk ke musola ke masjid itu lumayan jauh mbak jaraknya mbak, karena mau berkilo-kilo mbak. Makanya Mas Re itu dari pertama kali Mas Re pengennya itu sih musola dan masjid mbak, dan itu juga membutuhkan banyak biaya mbak. Makanya sampai sekarang juga belum tercapai. Oh, kalau misalnya saya kasih 10 miliar, itu kurang atau cukup buat kalian? Waduh mbak, kalau 10 miliar sahabat itu udah bukan cukup kurang lagi, itu udah kelebihan itu. Aduh, gimana nih ya, terima nggak sahabat? Karena gimana ya, karena Mas Re bilang kalau misalkan Mas Re itu bisa mendirikan musola atau masjid, itu Mas Re sangat senang kali gitu sahabat. Karena kalau sendiri santri kepengen ibadah ke masjid itu tuh jauh, jaraknya itu berkilo-kilo sahabat. Itu kayaknya kelebihan sih mbak kalau 10 miliar mbak. Udah, kamu tuh gak usah terkejut gitu sih. Kaget, namanya kaget. Gimana ya, baru dengar mau kasih bantuan. Karena uang 10 miliar itu gak ada apa-apanya sama saya. Gak ada artinya juga. Ya bagi mbak nggak ada artinya, tapi kalau bagi saya itu sangat berarti mbak. Itu dengan uang 10 miliar tuh besar kali sahabat. Kalian juga tahu, kalian bayangkan uang 10 miliar itu saya juga nggak bisa membayangkan. Mungkin kalau tim lain juga tahu, mungkin yang lain juga pada kaget gitu, pada seneng kali kalau memang ini bakal benar-benar sahabat. Karena dengan 10 miliar tuh bisa membuat apa-apa aja gitu teman. Oh iya, kamu nggak usah sungkan ya. Soalnya saya ini fans beratnya Mas Rey gitu. Oh, jadi mbaknya tuh kayak fans beratnya Mas Re sahabat. Pantes lah ngasih sumbangan itu kayak nggak mikir-mikir gitu. Pokoknya kalau misalkan mbak itu ngasih sumbangan tuh cuman ngobrol doang, ini saya mau ngasih 100 miliar. Pantes lah. Kayak fans Jadi Mas Re gitu. ini, berapapun uang yang saya keluarkan untuk membantu Mas Rey itu, saya nggak bakalan rugi. Karena saya fans beratnya Mas Rey. Pantesan sahabat, dia apa namanya mbaknya ngasih kayak bantuan sampai ratusan miliar pun nggak ada merasa rugi. Rupanya mbaknya ini kayak termasuk fans beratnya Mas Re sahabat. Ini saya belum merinding nih sahabat. Ini saya merinding nih sahabat.
Karena gimana ya? Baru pertama kali ini soalnya. Oh ya, perasaan saya lihat kemarin Mas Ri itu ada memberikan kamu liontin ya. Boleh nggak saya lihat? Oh, ada Mbak ini kebetulan Mbak. Kalau mau lihat juga bisa Mbak. Ini Mbak nanti Mbak. Ini yang diberikan Mama saya kemarin Mbak. Ini Mbak. Mbak tapi izin Mbak jangan dipegang Mbak ya. Karena kan emang dari kemarin itu gimana ya? Walaupun orangnya itu bahkan fans sama Master itu juga nggak sembarang megang Mbak gitu. Jadi cuman cukup dilihat aja Mbak ya. Cukup dilihat aja. Emangnya kenapa? Nggak boleh dipegang? Ya Kan saya karena juga memberikan dana sama kamu. ya jadi gini loh Mbak. Bukan berarti saya itu apa namanya nggak ngargain Mbak yang udah mau ngasih bantuan, udah mulai mau berbuat baik gitu, bukan berarti saya tuh kayak nggak menghargain Mbak, karena saya juga apa namanya menanggung jawabin apa omongan Mas Ri. Jadi siapapun orangnya, bahkan fans Mas Ri berat apa sekalipun itu juga nggak boleh Mbak. Jadi cukup dilihat aja Mbak. Niat saya itu membantu kalian itu tulus ya, ikhlas. Tapi kenapa saya nggak boleh melihat untuk memegangnya sebentar aja? Bukannya nggak boleh Mbak, ini saya mau maaf kali Mbak, maaf kali karena Mas Ri-nya itu udah pernah bilang siapapun orangnya itu nggak boleh asal megang Mbak. Jadi karena nggak cuman Mbak doang, nggak Mbak pertama kali orang yang kami larang untuk memegang leontin Mbak. Jadi banyak orang yang kami larang, cuman karena alasannya itu. Karena kita juga nggak tahu keburukan orang yang bakal memegang leontin ini Mbak. Gini ya, kebetulan kan di sini nggak ada Mas Ri ya. Jadi saya saya sangat rindu sekali sama Mas Ri. Jadi saya ingin memegang liontin yang diberikan Mas Ri itu. Kalau menurut saya sih cuma cukup dilihat aja Mbak, cukup dilihat. Mungkin kalau Mbaknya pun apa namanya mensetujuin apa yang saya bilang, kalau Mbaknya kan nggak boleh megang leontinnya, mungkin Mas Ri juga bakal senang apa Mbak, karena kan dengan nggak sengaja saya bilang kayak gini tuh Mas Ri itu berarti saya tuh memegang apa omongannya Mas Ri. Atau gini ya, saya transfer ke kamu 700 miliar. Tapi kamu kasih saya pegang liontin yang diberikan Mas Ri itu. Aduh sahabat, ini 700 miliar, tapi saya bakal ngasih ini ke Mbaknya. Ya, gimana sahabat? Coba kasih nggak sahabat? Karena kan Mbaknya juga udah berbuat baik gitu sama kita, sama yang lain, ke yatim piatu, ke pondok juga. Jadi kalau misalkan nggak saya kasih juga, saya sama dengan nggak menghargain apa kebaikan Mbaknya. Daripada kamu memberikan kalung itu ke orang, belum tentu orang itu mau membantu kamu dengan ikhlas kan? Bagus kamu berikan ke saya. Saya transfer malam ini juga 700 miliar buat kamu. Tapi coba saya kasih waktu untuk mikir dulu Mbak ya. Coba apa netizen? Ini menurut kalian, ini saya kasihkan nggak ke Mbaknya? Karena Mbaknya juga udah berbuat baik. Kayaknya sih dari bahasanya sih dia tulus memang sahabat ingin membantu pondok. Karena juga Leontin ini kan ada 5. Jadi kalau saya kasih satu pun mungkin nggak bakal menjadi hal yang rugi untuk kami gitu sahabat. Udah deh, nggak usah kamu kasih kan, nggak usah kamu tanya-tanya gitu sama netizen kamu. Netizen kamu tuh nggak bisa bantu karena netizen kamu itu miskin-miskin semua, nggak sekaya saya. Ya Mbaknya juga nggak boleh ngomong gitu Mbak, walaupun Mbaknya tuh juga udah niatan baik sama kami, udah mulai ngasih bantuan ke kami. Tapi juga saya sebagai Mas Diki, adiknya Mas Ri juga berhak menanyakan ke netizen Mbak, karena dengan adanya netizen, dengan adanya sahabat-sahabat Mas Ri yang udah nonton channelnya Mas Ri atau nonton live videonya Mas Ri itu dibilang bisa bikin nama Mas Ri besar itu karena netizen Mbak gitu. Aduh, daripada itu liontin kamu kasih ke penonton kamu itu ya, bagus kamu kasihkan ke saya karena penonton kamu itu ngasih cuma 1 juta. Itu 1 juta itu cuma cukup untuk mengganjal mobil saya. Gimana sahabat, ini saya lebih bagus kasih ke Mbaknya apa gimana, karena Liontin ada 5. Jadi semisal saya kasih satu pun nggak bikin nggak bikin saya atau kami rugi sih sahabat. Apalagi tuh dengan apa namanya, Mbaknya itu udah berusaha nyumbangkan uang atau ngasih bantuan sejumlah 700 miliar, bahkan lebih kata Mbaknya. Pokoknya tuh kalau misalkan saya butuh ini bakal dikasih semua sahabat. Aduh, ini gimana ya? Kalau misalnya di sini ada Mas Ray, pasti Mas Ray itu akan ngasih liontin itu ke saya. Nah, juga Mas Ray itu pondok kalian tuh bakalan besar, kalian bakalan jadi orang kaya dan termasuk kamu. Ini Mbak bukan berarti saya nggak setuju gitu. Saya sebenarnya juga setuju, tapi
Mbak tahu sendiri timnya Mas Ri nggak cuma saya doang, Mbak. Banyak juga tim yang lain di apa namanya di Pondok. Jadi gimana ya? Kalau saya ngomong setuju, takutnya sih mereka nggak setuju. Yang ada nanti malah jadi ribut gitu, Mbak. Apa enggak nanti saya obrolkan lagi apa saya rapatkan lagi sama tim yang lain apa gimana, Mbak? Udah, gini, kamu nggak usah nanya-nanya ke penonton kamu, ke tim-tim yang lain. Jadi, uang 700 juta itu udah ada di depan mata kamu. Saya bukan nggak setuju, Mbak. Ini saya mohon maaf karena saya sebagai timnya Mas Ri bukan saya sendiri sebagai tim, tapi banyak timnya Mas Ri. Tapi kalau misalkan saya ngomong setuju hari ini, mungkin takutnya yang lain juga nggak setuju, yang ada malah makin ribut. Karena gimana netizen, kalau misalkan saya setuju apa gimana gitu. Tapi di satu pihak juga saya mikirin tim yang lain gitu. Misalkan lah saya nih, udah Mbak nggak apa-apa ini saya kasih Leontinnya, tapi Mbaknya tuh ngasih saya uang sekali apa sekian ratus miliar. Tapi takutnya tim saya yang lain atau tim yang Mas yang lain itu pada nggak terima. Coba kamu tanya ke tim kamu, apakah mereka itu sanggup membiayain atau mengasih sumbangan buat kalian itu sebanyak saya? Nggak bakalan bisa, karena apa? Penonton kamu itu orangnya susah-susah, nggak sekaya saya. Ya dibilang Mbak sih benar karena kan gimana ya kami kan hidup tuh sebatang kara gitu. Maksudnya kan kami itu hidup tuh dengan apa namanya nggak sekaya Mbak gitu. Mungkin kalau misalkan Mbak bilang tim kamu apa bisa ngasih budget uang sampai ratusan miliar, saya yakin juga mungkin berat mustahil Mbak ya. Tapi kenapa salahnya? Karena gini Mbak, kami tuh tim master itu nggak cuma saya, melainkan ada banyak tim master yang udah membantu kami dari nol gitu Mbak. Makanya saya juga berhak menanyakan ke mereka. Tapi misalkan memang ini apa namanya banyak benar, nanti saya bakal balik ke pondok, saya rapatkan lagi, saya tanyakan lagi ke mereka, mereka setuju apa enggak. Takutnya kalau memang misalkan nah ini saya itu ngomong setuju gitu, ini loh nanti saya kasih ke Mbak, takutnya mereka nggak setuju, yang ada makin ribut Mbak. Udah deh, gini aja. Saya kasih kamu waktu setengah jam buat berpikir ya. Liontin itu kamu kasihkan ke saya. Karena malam ini juga saya akan transfer kamu 700 miliar. Gimana? Benar Mbak, nanti biar saya manfaatkan waktu setengah jam itu untuk mikir Mbak, karena ini juga keputusannya tuh berat sahabat keputusannya. Jadi saya setuju, tapi takutnya di antara pihak yang lain, timnya master yang lain, mereka nggak setuju gitu. Coba sahabat, coba kalian bantu komen, ini lebih baiknya saya kasih apa lebih bagus rapat dulu ke tim yang lain. Udah, kamu berikan aja tuh liontin ke saya. Karena saya tahu kelebihan di liontin itu apa saja. Jadi gini loh Mbak, saya kayaknya lebih baik sih rapat dulu sih Mbak, lebih baik rapat dulu ke timnya master yang lain, karena kan takutnya ini ya, takutnya misalkan saya ngasih lontin ini di antara mereka tuh sakit hati karena saya tuh terlalu cepat untuk nyari keputusan Mbak. Tapi sih kayaknya sih sahabat, kalau sahabat bilang ini saya lebih bagus rapatkan ke tim master yang lain apa gimana sahabat? Ya udah, saya bakal ikut apa kata kamu ya. Tapi saya juga butuh secepatnya gitu memegang liontin itu. Iya Mbak, saya juga ini sebenarnya juga kepengen juga dengan uang 700 miliar. Kalau saya batin saya, pikiran saya itu pun dengan 700 miliar sahabat itu bisa bikin membangun pondok. Terutama untuk santunan yatim piatu udah pasti, membangun masjid atau musola udah pasti dengan uang 700 miliar. Terus membangun atau membeli lapangan untuk kayak untuk tempat bermain bola untuk para santri itu juga bisa. Untuk bikin lapangan bola pun juga bisa sahabat. Banyak Ya, sahabat dengan uang saya harap ya, saya harap kamu nggak akan kasih liontin itu ke orang lain. Karena saya tahu kelebihan di liontin itu apa. ya udah Mbak nanti pokoknya Mbaknya itu kasih saya waktu untuk saya rapat ke tim yang lain karena kalau saya ngasal ngasih keputusan atau membuka keputusan pun gimana ya yang ada nanti malah menjadi keributan sahabat ya bener nggak sahabat karena gini timnya Masar itu gak cuma saya melainkan banyak timnya jadi apa salahnya saya itu merapatkan dulu ke pondok dan saya itu nanti bakal nanyain ke mereka ini kalian bakal setuju nggak misalkan ngelontin ini bakal saya kasih ke mbaknya karena mbaknya udah mulai kayak niatan baik gitu membantu kita Ya kita udah deh, kalau gitu cukup sampai sini aja ya. Saya tunggu waktu kamu untuk memberikan liontin itu ke saya. oh iya mbak Karena malam ini juga saya tunggu. iya ya Saya mau pergi dulu karena ada keperluan penting. oh iya mbak jadi ini sahabat ya mbaknya udah ngasih saya waktu buat mikir apa namanya nyari keputusan karena
Kalian juga tahu sendiri ini pusing juga sahabat, karena kan kalau saya nolak berarti saya sama dengan nggak menghargai mbaknya. Lagi pula mbaknya juga udah berusaha berbuat baik sahabat. Kalau saya tolak, saya sama dengan nggak menghargai apa kebaikan mbaknya. Kalau saya setuju, sama dengan saya mengkhianati timnya Mas Ri yang lain. Karena kan tim Mas Ri itu nggak cuma saya, melainkan ada beberapa orang timnya Mas Ri. Takutnya, ini saya pun sebenarnya bukan nolak apa gimana sahabat. Kalau saya mengiyakan apa keinginan mbaknya untuk Leontin ini, misalkan contohnya, ini saya udah mbak ini silakan ambil. Rupanya di pihak yang lain, tim Mas Ri lain malah bilangnya kok kamu berani kali nyari keputusan kayak gitu. Yang ada apa? Malah ribut sahabat. Maka tadi saya itu putar kepala sampai lama kali saya mikir, ini cocok nggak sama mereka? Cocok nggak apa keputusan saya ke mereka? Ya sahabat. Karena saya tuh nggak mau ribut juga sahabat, karena tahu sendiri kan timnya Mas Ri juga banyak. Jadi sahabat, apa namanya? Leontin ini sahabat ini saya tanyakan ke kalian lagi. Ini cocoknya saya langsung kasih apa tanya dulu ke rumah Mas yang lain, timnya Mas Ri. Sahabat. Ini sahabat. Ini Leontin tadi sempat juga diambil sama mbaknya karena mbaknya juga memang fans berat Mas Ri gitu. Jadi kalau saya nggak ngasih, saya juga segan kalau dia tuh juga pengikut lamanya Mas Ri sahabat. Coba kalian bantu komen lah, bantu ngasih apa jalan keluarnya sahabat. Jadi saya juga bakal balik ke pondok. Saya rapatkan lagi ke yang lain, tim Mas Ri yang lain. Saya pertanyakan gimana cocok apa enggak, karena kan nanti saya jelasin ke yang lain itu dengan mbaknya itu bakal ngasih 700 miliar gitu sahabat. Karena dengan uang 700 miliar itu bisa membangun apa aja. Contohnya itu seperti kayak membangun pondok yang belum selesai, terus membangun masjid atau musola, bahkan bisa membeli tanah untuk tempat bermain bola anak-anak santri ya sahabat. Pasti mereka juga senang dengan saya bakal memanfaatkan uang tersebut untuk membangun fasilitas tempat olahraga mereka gitu sahabat. Coba kalian bantu nyari arahan sahabat, kalian bantu nyari jalan keluarnya. Sahabat kalian Leontin sahabat, ini saya tawarkan juga ke kalian. Ini kalian mau nggak Leontin sahabat? Jadi per satu Leontin itu 1 juta dan harganya itu sahabat ya. Harganya itu 1 juta per satu Leontin dan Leontin itu cuma ada 5 sahabat. Jadi bagi kalian yang ingin memiliki Leontin ini, maka langsung hubungi nomor admin 081397723334. Saya ulang sekali lagi, 081397723334. Buruan sahabat. Jadi misalkan kalian itu susah mencari pekerjaan, insya Allah menggunakan Leontin ini, dan ini sebagai wasilah sahabat, karena mendapatkan pekerjaan atau apanya itu dari Allah Subhanahu wa taala sahabat. Udah sahabat, ini saya akhir dulu karena mau balik dulu ke pondok untuk merapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Ri terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Ri, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu.